Aku baru beli baju size L nih. Nah, udah pas, cuttingannya oke, enak, nyaman dipakai, dan pas di body. Keren nih. Oke, panjangnya juga oke. Sip, keren nih. Aduh, ini habis dicuci kok kayaknya jadi sempit ya. Padahal waktu dipakai di toko pas-pas aja. Sekarang kok sempit ya? Kenapa ya? Kenapa sih? Mungkin Bapak gendutan kali, Pak. Masa saya gemukan sih? Kayaknya enggak deh. Aduh, kok bisa gini ya? Kok ininya agak kempetan. Apa yang terjadi ya? Masa sih saya beli salah size? Tapi waktu itu kita udah tercoba. Kenapa ya? Hai guys, welcome to Fashion Show. Seperti contoh yang tadi mungkin yang Anda pernah juga alami, pernah nggak sih kalian beli baju di toko, kemudian kalian cuci, kemudian tiba-tiba menyusut? Tentu ada faktor-faktor yang seperti yang kita pikirkan tadi ya, mungkin kita yang tambah gemuk, tapi mungkin juga karena dari faktor bajunya tersebut. Nah, hari ini saya ingin jelasin tentang apa yang terjadi pada saat baju yang tadi saya coba lagi dan setelah dicuci, kenapa kok bisa jadi nggak pas, nggak sesuai dengan yang kita coba di toko. Dan untuk itu saya sharingkan pada saat hari ini. Tentu yang tadi saya contohkan itu memang warna bajunya berbeda, itu hanya sebagai ilustrasi contoh supaya kalian memahami aja dengan poin yang akan saya sharingkan hari ini. Tapi sebelum itu kita harus mempersiapkan adalah meteran baju dan juga data dari garment, yaitu adalah size spec ya, atau size specification dari kaos tersebut. Dan saya akan memberitahukan kalian tentang apa yang terjadi sebenarnya. Oke, kenapa hal tadi itu bisa terjadi? Sebenarnya sih tidak ada kita yang bertambah gemuk ya, tapi sebenarnya adalah terjadinya penyusutan dari baju tersebut setelah dicuci. Nah, gimana cara saya membuktikannya? Makanya saya tadi bilang saya mempersiapkan meteran baju dan juga size spec-nya dari garment. Nah, di sini kita akan coba ukur ya guys ya, sebenarnya apa yang terjadi. Baju ini yang pertama saya coba, yang mungkin kalian juga coba di toko, adalah size yang sama ya, itu adalah size L. Dari size specification kita bisa lihat bahwa kita mencari lebar dada yang di poin A ini adalah 52 cm. Jadi kita akan mempraktekkan dan kita akan mencocokkan apakah sudah benar atau belum. Nah, seperti yang kita lihat, sudah dapat ukurannya ya, 52. Kita yang memang size-nya punya lebar dada yang 52 cm, maka kita di toko akan merasa, ya ini udah pas banget. Ya, seperti contoh tadi yang saya peragakan. Kita akan coba ukur dengan panjangnya di poin B. Ya. Di poin B, di sini kita dapat 72. Kita lihat ya, poin B sendiri, yang untuk size L itu adalah 72. Jadi, cocok sebenarnya dari size spec sama aslinya ini sudah masuk, udah lulus QC dan memang sudah cocok. Makanya kita yang punya size spec yang sama, ya kita merasa tadi pada saat kita nyoba itu memang sudah pas dan enak. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah kita cuci? Waktu kita beli, habis kita bawa pulang ke rumah, tentu kita harus cuci dahulu ya, karena kan kotor ya. Kita pingin pakai bajunya setelah dicuci dan supaya bersih. Nah, makanya terjadilah penyusutan. Dan ini memang rentan terjadi untuk di kaos ya guys ya. Dan penyusutannya berapa banyak kita praktekkan yuk. Coba ukur. Nah, setelah baju ini dicuci, kita bisa melihat ukurannya itu berubah menjadi 50. Jadi ada penyusutan 2 cm. Yang dimana kalau kita compare ke size spec-nya, kita lihat di size spec-nya, itu artinya dia sudah turun size ke size M. Yang kalian beli di size L, dan sekarang kalian menyusut menjadi size M. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kita merasa kesempitan tadi. Dan tidak sesuai dengan apa yang kita coba pada saat kita ada di toko. Begitupun juga dengan panjangnya, kita akan coba tes. Dari sisi panjangnya kita bisa ngelihat, nah ini sekarang jadinya 71 ya, tadi kan 72 yang harusnya dapetin. Sekarang jadi 71, yang dimana artinya terjadi penyusutan 1 cm. Dan kalau kita bisa lihat, di sanalah kita bisa ngelihat kenapa baju ini yang tadinya kita beli, dia pas dengan sesuai dengan size spec kita, dan sekarang bisa menyusut menjadi seperti ini. Nah, dari sana, apa sih pembelajaran yang kita bisa ambil?
Yang pertama adalah bagi pemilik usaha atau pemilik clothing line, maka yang pertama adalah kita harus memperhatikan tentang isu seperti ini. Kita nggak mau dong customer kita beli sekali, terus dicuci bajunya, terus dia sempit, terus dia merasa kesal dengan brand kita karena bajunya menyusut. Jadi alangkah baiknya pada saat kita memproduksi kain yang kita sudah beli, itu ada baiknya dicuci dahulu ya, sehingga penyusutannya sudah terjadi, kemudian kita proses, kita buat baju sehingga tidak lagi ada terjadi penyusutan, sehingga nanti ketemu size-nya itu sesuai dengan size spec-nya, sehingga customer happy. Walaupun customer-nya nanti bawa pulang dan customer-nya cuci juga, maka tidak akan terjadi perubahan ya, ataupun terjadinya perubahan pun karena ini kain ya, pasti akan jadi penyusutan tapi nggak akan signifikan seperti tadi, sekitar 2 cm sampai 3 cm ya. Itu terlalu parah karena itu seperti turun size. Saya tahu bahwa untuk kita bisa mendapatkan banyak barang ya tentu kita nggak perlu nyuci ya guys ya, karena kalau nyuci kainnya itu menyusut ya udah, kita udah kehilangan berapa meter kain itu yang seharusnya berpotensi untuk bisa mendapatkan baju lebih. Tapi saya ngerasa bahwa lebih baik kita memfokuskan ke customer kita ya, sehingga mereka tuh happy untuk membeli lagi, repeat lagi. Jadi tentu ini pilihannya Anda. Banyak orang pebisnis di sana ya udah tinggal kaosnya di relax saja, habis itu nggak perlu dicuci, langsung dipotong. Jadi urusan nanti kalau menyusut atau enggak itu urusannya customer, mereka nggak peduli akan hal itu ya. Saya pun dulu juga tidak paham tentang hal ini, tapi setelah kita uji coba, kita tes, ternyata memang benar. Dengan data seperti ini saya nggak mau seperti itu, jadi saya lebih memilih untuk dicuci dahulu baru kita diproses ya. Tapi ini semua pilihan Anda, dan kemudian pembelajarannya untuk bagi para customers adalah ya kita harus bijak-bijaklah dalam memilih sizing baju. Mungkin alangkah baiknya, karena kita kan nggak tahu ya sebenarnya dia sudah cuci atau enggak ya, setiap brand itu kan saya nggak tahu mereka melakukan proses cuci atau tidak. Nah, kalau seandainya kata kita mau jaga-jaga, maka kalian belilah dengan size-nya yang agak lebih besaran sedikit, sehingga kalau seandainya kata nyusut pun ya kalian sudah tahu itu akan tetap pas di badan Anda ya. Tapi tentu kalian harus coba juga dengan brand-brand yang kalian suka gitu. Kalau memang brand tersebut kalian pernah beli dan kalian sudah tahu tidak menyusut, ya udah kalian nggak apa-apa, kalian bisa membeli dengan size yang sama ya, dengan size yang sama, dan itu jadi nggak ada masalah buat kalian. Jadi we never know until we try ya. Kita harus coba memang beli satu dulu dari brand tersebut, lalu kita akan kita cuci, lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi itulah poin tentang penyusutan dalam sebuah baju. Bisa aja di bahan-bahan lainnya, cuman yang kaos ini memang paling parah sih ya menurut saya, karena bisa sampai 2-3 cm penyusutannya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, di-share, di-komen, dan juga di-subscribe, nyalakan loncengnya supaya saya semangat terus membagikan konten-konten untuk para fashionpreneur dan juga para pebisnis fashion yang ada di Indonesia ini. Dan sampai jumpa di episode Fashion Show selanjutnya. Bye-bye.